Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Oke Restu Jailani. Saya memegang mata pelajaran ekonomi dan bisnis. Tentunya kalian baru mendengar ya untuk kelas 10 apa tuh ekonomi dan bisnis teh cenanya. Naonnya cenah ekonomi teh, naonnya cenah bisnis teh. Nah, hari ini Bapak jelaskan apa itu ekonomi, apa itu bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran tersebut, nanti di akhir ya sama kalian di resume ya, dan ditulis apa aja yang sudah Bapak jelaskan. Oke, percayalah. Oke, kita masuk ke bab pertama, yaitu konsep ilmu ekonomi. Nah, gini ya, aktivitas sehari-hari kita sangatlah beragam. Tanpa kita sadari, semua aktivitas tersebut sebenarnya berkaitan dengan ilmu ekonomi. Mengenakan pakaian, sarapan pagi dengan nasi, menonton televisi, menggunakan kendaraan saat bepergian, belajar di sekolah, terus bahkan ketika kita tidur pun kita melakukan aktivitas ekonomi, yaitu menggunakan kasur, bantal, ranjang, apalagi kegiatan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mendapatkan keuntungan. Oke, sekarang lanjut ke bagian A, yaitu ada sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi telah cukup lama berkembang di dunia ya, sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Perkembangannya bermula pada abad ke-18. Ekonom yang dianggap pertama kali mengembangkannya adalah Adam Smith. Adam Smith melalui karya besarnya Wealth of Nations. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006, yaitu Edmund Fields. Nah, secara garis besar perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh Adam Smith ya, oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, seperti itu. Nah, aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi depresi besar tahun 1930-an, menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai perbandingan aliran klasik, muncul aliran Keynesian yang dipelopori John Maynard Keynes. Sebagai pembanding aliran klasik. Nah, General Theory of Employment, Interest and Money. Ternyata bahasa Inggris nanya. Nah, pada tahun 1867 kembali muncul aliran ekonomi baru, yaitu aliran ekonomi sosialis. Ditandai beredar luasnya buku berjudul Das Kapital yang ditulis dari Marx. Nah, saat ini sistem ekonomi yang berlaku di berbagai negara ada dua ya, yaitu pertama pasar bebas, kedua pasar bebas, kapitalis, dan sosialis. Namun dalam praktiknya, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak bisa diterapkan secara utuh. Keduanya dilaksanakan dengan saling melengkapi sehingga muncul sistem ekonomi campuran. Nah, di Indonesia ini sistem ekonomi kapitalis dan sosial ditolak karena tidak sesuai dasar negara. Negara kita lebih memilih menerapkan sistem ekonomi Pancasila, seperti itu. Nah, jadi sistem ekonomi Pancasila ini
merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi ini memiliki beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Seperti itu. Selanjutnya bagian B, yaitu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu, tidak mudah membuat satu definisi, tidak mudah. Yang bisa memberikan gambaran tepat mengenai analisis ilmu ekonomi. Lantas, apa definisi ilmu ekonomi? Ayo simak lagi berikut ini ya. Nah, ilmu ekonomi yang mendefinisikannya berdasarkan pada dua hal dibahasnya, yaitu sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang terbatas. Sedangkan keinginan tidak terbatas. Betul kan? Daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan keinginan tak terbatas. Ada yang mendefinisikan berdasarkan asal kata ekonomi, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau hukum. Bila digabungkan, ekonomi berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, itu definisinya. Nah, ada pula yang mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan keinginan ekonomi. Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu studi bagaimana individu dan masyarakat memilih menggunakan sumber daya yang langka, scarcity, untuk memproduksi barang dan jasa, kemudian didistribusikannya kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah, dari berbagai definisi tersebut terdapat prinsip yang sama, yaitu ilmu ekonomi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterbatasan alat-alat pemuas keinginan. Yang kedua, adanya keinginan manusia yang terus meningkat dan cenderung tidak terbatas. Yang ketiga, adanya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mencapai kemakmuran. Yang keempat, keharusan menggunakan pilihan dalam menggunakan alat pemuas keinginan. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia menggunakan sumber daya yang terbatas, ya. Usaha manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta mencapai kemakmuran. Nah, sampai situ paham ya? Apa itu ekonomi, apa itu definisi ilmu ekonomi, terus sejarah ekonominya ya.